prajurit muda Soviet ini akan segera jatuh. Saya hanya melihatnya berlari cepat di atas rel. Di belakang ada sekelompok tentara Jerman yang sakit. Mereka terus menembakkan peluru ke arah bocah itu. Anak laki-laki itu berdiri di ambang kematian. Akhirnya dia berhenti, diam-diam menunggu pengaturan nasib. Tapi sekarang, sebuah pistol panjang muncul, hanya untuk melihatnya diam-diam menembak tentara Jerman. Dia adalah penembak jitu Soviet. Bocah ini setelah diselamatkan olehnya. Dikatakan bahwa kereta itu juga menahan sekelompok tawanan perang Polandia. Mereka perlahan-lahan sekarat karena kekurangan makanan dan air. Nikolai menyelamatkan mereka semua tanpa ragu-ragu, karena pasukannya sangat membutuhkan kekuatan. Tiba-tiba dua pesawat tempur Jerman turun dari langit. Mereka langsung menyerang tentara Soviet. Semua ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Hanya Nikolai yang menantang bahaya untuk naik ke atas kapal. Dia ingin menggunakan pistol di tangannya untuk membunuh musuh. Temukan saja tempat yang bagus, lalu bidik kokpit. Kemudian tarik pelatuknya. Pesawat yang memimpin kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Tidak ada tingkat perlindungan. Pesawat lain harus melarikan diri. Tapi ketika krisis baru saja berakhir, musuh perang Polandia telah pergi. Hanya satu petugas bernama Ivan yang tersisa. Karena dia membenci orang Jerman, dia segera mengajukan ide yang berani kepada tentara Soviet, yaitu menggunakan kapal pemberhentian mendadak ini untuk menyusup ke dalam interior musuh. Dia juga tahu bahasa Jerman. Pada saat itu mereka akan mampu menghancurkan Jerman dalam sekejap. Rencana itu dengan cepat disetujui oleh gubernur. Setelah mereka berganti pakaian, jadi mereka berhasil menyusup ke stasiun Angkatan Darat Jerman. Awalnya semuanya berjalan sangat lancar. Kecanggihan Ivan melewati tentara Amerika. Tapi biasanya dibutuhkan panggilan telepon untuk memverifikasi. Apakah tidak apa-apa untuk melakukannya seperti ini? Di bawah situasi darurat, jadi Ivan menembaknya mati. Setelah Nikolai mendengar gerakan itu, pasukan Soviet di kapal juga bergegas untuk berperang. Segera Jerman dihancurkan. Ivan mengangkat telepon yang belum ditutup. Dia berbicara bahasa Jerman dan memberitahu pihak lain bahwa stasiun itu aman. Kebisingan tadi hanyalah kesalahpahaman kecil. Tapi tak terduga, seorang penembak jitu Jerman membidik. Dia mencari mangsanya dan menembak. Setelah tujuan ditentukan, dan dia akan menembak, tetapi refleksi dari ruang lingkup mengungkapkan posisinya. Seorang tentara veteran menembakinya. Segera, Nikolai dapat mengambil kesempatan dan menyelinap masuk. Tunggu dia menyiapkan serangan. Kedua, Nikolai menyerangnya dari belakang. Jadi dia bisa mengendalikannya. Awalnya dimaksudkan untuk mengeksekusi dia segera setelah dia dikawal kembali. Tapi setelah membuka kartu ini, ditemukan bahwa dia juga seorang letnan Jerman berpangkat tinggi. Mereka pikir dia akan berguna nanti. Jadi Soviet akan menguncinya untuk sementara. Namun ketika memberi nasi, seorang prajurit bodoh menemukan bahwa tangannya terikat dan tidak bisa dimakan. Jadi dia mengikat simpul untuknya. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk mulai bekerja. Dia melemparkan semangkuk bubur panas ke wajahnya. Setelah memberinya pukulan, kemudian dia dengan cepat melarikan diri dari sini. Segera, dia mengirim sejumlah besar tentara penyelamat untuk mengepung dan menekan. Ada banyak tank dan kendaraan lapis baja. Sebuah peluru artileri berat meledakkan medan perang. Tentara Soviet jelas melemah. Bahkan penembak jitu yang terampil seperti Nikolai juga tidak mungkin untuk menimbang semuanya. Jerman semakin dekat dan dekat di bawah perlindungan tank. Pria besar ini bahkan bergegas langsung ke parit. Akhirnya, tentara Soviet tidak mampu lagi melawan. Jadi semua termasuk Nikolai menjadi tawanan Jerman. Mereka harus mengenakan pakaian penjara dan melakukan kerja paksa untuk Jerman. Dan apa yang terjadi selanjutnya akan lebih brutal.